3. Iblis menunggangi laparnya Yesus lalu memancing agar Yesus jika dia mampu, mengubahkan batu-batu menjadi roti. Yesus tidak melakukannya, padahal jikapun dilakukannya, Yesus tidak berdosa, tidak ada hukum Tuhan yang dilanggarnya. Selaku jelmaan Raja Sorga, iblis belum tahu hal ini. Yesus mengetahui sungguh bahwa nilai moral yang harus dianut oleh warga kerajaan sorga bukan sekedar tidak melanggar hukum Tuhan, lebih ekstrim dari hal itu. Jangan menaklukkan diri kepada pihak lain, teristimewa kepada pemberontak. Kedua kalinya, iblis menantang rasa aman, sense of security, dalam diri Yesus, dengan menyuruh menjatuhkan diri ke bawah dari bubungan bait Tuhan. Sekaligus iblis ingin memeriksa, benarkah Yesus ini tokoh yang disinggung oleh Mazmur 91 ayat 9-12, yang dinubuatkan untuk senantiasa dikawal oleh malaikat. Jika Yesus menjatuhkan diri, maka iblis beruntung rangkap dua, mengetahui siapa sesungguhnya Yesus dan beroleh penaklukan diri Yesus satu kali. Jika tidak, maka dianggapnya Yesus ketakutan, dan kondisi ketakutan menjadi landasan yang kuat untuk sihir iblis menguasai Yesus. Ternyata iblis terkecoh oleh jeratnya sendiri. Sebab Yesus justru mengajar iblis untuk jangan mencobai Tuhan, yang menjanjikan pengawalan malaikat sorga. Sekaligus Yesus menyindir iblis, yang diketahuinya adalah pemberontak sejak dari sorga dahulu kala. Setelah dua kali gagal menunggangi naluri manusia dalam urusan kelaparan dan ketakutan, iblis melakukan serangan yang ketiga. Kali ini dicobanya membangkitkan ketakjuban dalam diri Yesus. Dari takjub seperti orang di sekitar Simon si penyihir, kuasa sihir mudah dilancarkan. Dipaparkan iblislah segala kerajaan dunia dan kemegahannya, memancing ketakjuban dalam diri Yesus. Bahkan ditawarkannya agar Yesus menyembah kepada iblis, yang menjanjikan semua kejayaan duniawi itu. Sekali lagi Yesus, yang sangat waspada, tidak terpancing. Apalagi mengingat bahwa Yesus bukan sekedar raja di dunia, melainkan di dalam kerajaan sorga, yang membawahi dunia pula. Kebenaran ini pun belum jelas bagi si iblis. Lagi-lagi, Yesus bertahan di dalam moralitas warga kerajaan sorga. Jangan menaklukkan diri kepada pihak lain, teristimewa kepada pemberontak. Dari peristiwa di padang gurun inilah, warga kerajaan sorga harus menyadari bahwa bukan sekedar dosa yang membuat manusia gagal memasuki kerajaan sorga, tuntutan yang lebih ketat berlaku. Penaklukan diri atau submission kepada pihak lain menjadi kegagalan mengikuti Raja Sorga. Catatan Alkitab selanjutnya mengenai permainan sihir iblis direkam dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9-23. Mengenai Simon si penyihir, yang telah dibahas di atas. Yang perlu dicatat sekarang adalah, perilaku Simon, penyihir yang bertobat ini berulang pada diri orang-orang bertobat di kemudian hari, sampai ke masa kini. Roh haus kesaktian menjadi penyakit yang nampak pada banyak orang Kristen di masa kini. Sampai kepada hamba Tuhan yang terkenal pun kejangkitan roh haus kesaktian, nampak pada usaha yang bersaingan dalam diri sebagian hamba Tuhan. Yang satu ingin tampil lebih sakti daripada pendahulunya. Jarang sekali hamba Tuhan yang menyadari bahwa Yesus melakukan tanda-tanda ajaibnya dalam rentang waktu yang terbatas. Akan tiba tahapan di mana bukan kesaktian, maaf untuk istilah yang berbau kegelapan ini, yang harus ditampilkan, melainkan kematangan rohani hamba Tuhan itu di mana dia diberi kesempatan untuk berserah total kepada kehendak Bapa Sorgawi atau Raja Sorga. Seperti Yesus yang telah taat total di kayu salib tertulis dalam Filipi 2 ayat 8-11 untuk kemudian ditinggikan di dalam kerajaannya, maka murid Yesus pasti akan tiba pada situasi yang serupa. Kesaktian, yang dipinjamkan oleh Raja Sorga akan dicabut untuk memberi kesempatan kepada murid Yesus menampilkan kesetiaannya, bahkan setia sampai mati, untuk akhirnya beroleh mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Sihir iblislah yang membuat hamba-hamba Tuhan tidak meyakini bahwa kesaktian, tepatnya karunia Roh Kudus akan berakhir, setelah mana kasihnya terhadap Raja Sorga yang menjadi satu-satunya penampilan yang memuliakan Raja. Dalam istilah Paulus 1 Korintus 13 ayat 1-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Catatan sejarah melanjutkan catatan Bible tentang para hamba Tuhan yang terkena sihir iblis, dari abad ke abad, sampai kepada zaman akhir kini, untuk kemudian ditutup oleh Wahyu 18 ayat 23 yang telah dibahas juga di atas.
Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Inilah catatan Bible terakhir tentang sihir iblis, yang sempat berhasil menegakkan pemerintahannya di bumi, diberi gelar dengan Babel, berarti kekacau balauan. Babel dicatat pertama dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Semasa manusia membangun menara yang ditinggikan untuk mencapai langit. Di sana pun terjadi sihir iblis, nyata dari kegagalan manusia mengerti kebenaran, mana mungkin membangun menara sampai mencapai langit, yang berarti harus membuat bangunan yang tingginya ribuan kali tebal bumi. Di zaman kini, Babel merupakan organisasi pemerintahan iblis, yang menyelusup juga memasuki gereja-gereja dunia, nampak dari kekacau balauan di tengah-tengah kumpulan organisasi gereja di dunia ini, masing-masing dengan pandangan dan pengertiannya. Dalam istilah Kejadian pasal 11, kekacauan, bahasa, manusia. Babel inilah yang dimusnahkan oleh kuasa sorgawi diuraikan dalam keseluruhan Wahyu pasal 18. Babel yang dibangun dengan ilmu sihir iblis akan, dan pasti dihancurkan. Kuasa sihir inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk memperbudak manusia, disinggung oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 15, dengan istilah roh perbudakan. Oleh sihirlah, manusia dikendalikan oleh iblis sehingga kehilangan akal sehat maupun kesadaran, sehingga mudah diperbudak, demi menegakkan pemerintahan iblis di bumi ini. Maka menjadi penting untuk disimak peringatan sorgawi pada Wahyu 18 ayat 4, bagi siapa saja yang tidak mau ikut dimusnahkan dalam keruntuhan Babel itu. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pergilah kamu, hai umat Tuhan, tinggalkanlah pemerintahan iblis dan dunia yang di bawah sihir iblis, tinggalkanlah, masuklah ke dalam pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini. Perhatikanlah dalam lingkungan mana saudara berada, kuduskah lingkungan itu dari sihir si iblis. Kehadiran saudara selaku anggota gereja, tidak menjamin bahwa saudara bebas dari sihir si iblis. Bahkan ada sebagian gereja di mana sihir iblis kencang berkuasa. Pergilah daripadanya, supaya saudara tidak turut ditimpa malapetaka yang akan datang. Sepotong doa yang akan direkam di dalam bab mendatang, cukup untuk memasukkan saudara ke dalam kerajaan sorga, jika saudara memanjatkannya di dalam kesungguhan dan dalam pemahaman yang cukup. Dengan mengikuti uraian selanjutnya, saudara akan mampu menghindar dari sihir iblis yang siap menjerat. 5. Berbagai tingkatan kuasa sihir. Sampai sekian jauh, istilah sihir digunakan secara baku. Namun sesungguhnya kuasa sihir meliputi beberapa tingkatan, mulai yang dahsyat sampai kepada yang memerlukan ketaatan si korban. Ada 3 jenis yang akan dibahas dalam bab ini, tergambar di bawah, dinyatakan dengan korban A, korban B, dan korban C. Kuasa sihir yang mungkin memakan ketiga jenis korban ini berbeda kadarnya, karena kadar spiritual ketiganya berbeda pula. 5.1. Korban sihir berkekuatan penuh. Kuasa sihir yang kuat mungkin memakan korban yang kelihatannya rohani, bahkan yang tampil sebagai pengikut Yesus. Tidak diperlukan prasyarat bahwa si korban A mentaati perintah-perintah si penyihir, sebagaimana halnya pengalaman Ibu Elis yang direkam di atas. Kasus Ibu Elis bukan dari jenis sihir yang kuat, melainkan yang sedang, yang akan dibahas berikut. Sihir yang berkekuatan penuh mungkin menguasai korban A, melalui sorot mata yang tajam dan kencang, atau cukup melalui satu tepukan tangan di pundak. Dalam beberapa kasus yang terjadi di tengah keramaian, si korban akan hilang sadar, kemana saja dibawa dia akan taat dan segala perintah si juru sihir dilakukannya. Dalam beberapa kasus yang laporannya masuk kepada kami, si korban mungkin diajak ke rumahnya sendiri, di depan keluarganya mengambil buku tabungannya, ketika ditanyai keluarganya dia diam saja, lalu pergi lagi ke bank, untuk kemudian dananya dikuras habis. Namun kuasa sihir yang kuat hanya berlaku terhadap orang yang di masa lalunya pernah menaklukkan diri dengan kuat kepada hamba iblis, atau malaikat iblis, dalam bentuk perdukunan atau lebih empuk pernah belajar ilmu gaib. Juga orang yang pernah menerima jasa iblis yang cukup berarti mungkin terkena sihir yang kuat, kendati dia tidak mentaati perintah-perintah si juru sihir.
Namun jika kedua macam persekutuan iblis itu sudah dibatalkan atau disangkali, melalui pelayanan pelepasan, maka kuasa sihir iblis tidak berdaya lagi atas diri orang yang sudah dibebaskan itu. Orang-orang yang sudah mengalami kelepasan dari kuasa setan-setan demikianlah yang layak menjadi warga kerajaan sorga, sesuai dengan sabda Yesus dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Oh, betapa bahagianya orang-orang yang menjadi warga kerajaan Tuhan, yang sudah dilepaskan dari kuasa setan-setan. 5.2. Kuasa sihir berkekuatan sedang. Sihir berkekuatan sedang membutuhkan penaklukan diri oleh calon korban, sebelum korban B itu sungguh-sungguh dikuasai. Beberapa perintah dilancarkan oleh juru sihir, dan bila calon korban mentaati perintah-perintah itu, masuklah dia ke dalam cengkeraman juru sihir, hamba iblis itu. Tingkatan sedang dari ilmu sihir ini dikenal dengan nama hipnotisme. Jika calon korban tidak mentaati perintah juru sihir, maka kuasa sihirnya tidak mampu menguasai dia. Kasus Ibu Elis di atas menjadi contoh yang ekstrim, di mana si korban adalah seorang hamba Tuhan yang kawakan dan hidup saleh selama dia menjadi hamba Tuhan. Namun penaklukan diri di masa lalu, jika ada, menjadi celah yang lebar untuk menerobosnya kuasa sihir iblis. Dalam banyak laporan tentang penipuan dengan memanfaatkan hipnotisme, ketaatan kepada perintah juru sihir menjadi syarat mutlak, maka pada umumnya, juru sihir menjanjikan sesuatu hadiah yang menarik hati, membangkitkan roh cinta uang di dalam diri calon korban. Kadangkala sanjungan-sanjungan digunakan juga oleh juru sihir, membuat calon korbannya lupa daratan, sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Dalam bentuk yang kini banyak dilakukan di kota-kota, beberapa kejadian menunjukkan bahwa tidak mutlak diperlukan calon korban itu berhadapan muka dengan juru sihir. Dalam jenis yang memanfaatkan handphone, misalnya, melalui SMS, calon korban dijanjikan hadiah uang tunai beserta bonus pulsa sekian juta rupiah. Begitu calon korban tertarik, maka beberapa perintah sederhana dilancarkan oleh juru bicara si juru sihirnya sendiri sibuk membaca mantra-mantra sihir untuk lebih mengefektifkan hipnotisme mereka. Jika perintah-perintah sederhana itu ditaati, maka para korban tergiring untuk meyakini perolehan hadiahnya, lalu di bawah kuasa sihir disuruh mengambil kartu AM-nya, pergi ke ATM terdekat, lalu mentaati lagi perintah-perintah menekan tombol-tombol tertentu yang ditaatinya saja di luar kesadarannya. Padahal tombol-tombol yang ditekan itu justru adalah perintah kepada ATM untuk mentransfer dana tabungannya kepada rekening tabungan komplotan penyihir itu. 5.3. Kuasa sihir berkekuatan rendah. Sihir berkekuatan rendah, disebut sugesti, tidak harus dilakukan oleh juru sihir, orang biasa yang berwibawa juga dapat melakukannya. Wibawa yang dihasilkan oleh kekayaan, atau oleh jabatan, atau oleh keterpandangan sosial lainnya menjadi modal yang cukup untuk terjadinya sugesti, yang ditaati oleh korban C. Bahkan kekaguman akan hewan, atau benda mati yang sangat, mungkin menghasilkan sugesti dalam diri seseorang, tanpa perlu kehadiran orang lain yang mempengaruhi korban C. Kehadiran iblis, di sekitar kehidupan korban C itulah yang membangkitkan sugesti, dengan menunggangi kekaguman apresiasi korban. Lihatlah sosok yang bernama mumi, yakni mayat raja-raja yang diawetkan. Rakyat banyak mengagumi, sangat menghargai benda mati itu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di belakangnya terdapat kuasa yang mampu menyihir seseorang, entah tersihir kaku karena ketakutan, atau menjadi bernafsu mau mencuri dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Padahal mumi hanyalah benda mati, atau sesosok patung singa, kirin namanya, atau raksasa bergada, dan lain-lain, yang ditempatkan di pintu gerbang, yang diumpamakan sebagai penjaga. Oleh pemilik rumah diumpamakan selaku penjaga, tetapi iblis menambahkan kuasa sihirnya kepada benda mati itu, sehingga sebagian pencuri menjadi segan dan tidak mampu mencuri dari rumah itu. Ada orang-orang yang memelihara burung merak, maka ia akan terproses semakin hari semakin angkuh, seperti keangkuhan burung merak. Atau ada yang menempatkan kulit harimau yang diisi, di ruangan tamu. Suasana ruang tamu itu dari waktu ke waktu akan seperti kehadiran seekor harimau sungguhan amarah yang hebat, pertengkaran dahsyat, dan sebagainya. Sebab iblis selalu siap menempatkan kuasa sihirnya kepada sosok manapun yang disegani, dinilai tinggi, dan sebagainya.
Yesus, pencipta manusia dan pencipta malaikat-malaikat pun sudah lebih mengerti akan permainan sihir iblis melalui hewan ataupun benda mati ini, sehingga Yesus mensabdakan dalam Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Tuhan mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Tuhan. Apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Tuhan. Supaya manusia tidak terkagum-kagum terhadap sesuatu yang bukan Tuhan, agar tidak terkena sihir iblis. Rangkaian kata-kata berikut membantu saudara mengerti jalan pikiran Raja Yesus. Kekaguman idola, idolatri. Tambah sugesti tambah hipnotis. Kekaguman terhadap sesuatu benda atau tokoh akan mudah ditambahi oleh sugesti iblis sehingga mengidolakan benda atau tokoh itu. Sesudah menjadi idola, iblis akan menambahkan sedikit lagi, yakni hipnotis, sehingga benda tokoh itu menjadi berhala bagi si pengagum. Urut-urutan ini terjadi terhadap sesuatu benda mati, makhluk hidup, sampai kepada tokoh-tokoh yang berwibawa, termasuk terhadap hamba Tuhan yang terkenal. Umat yang mengagumi gembala sidangnya secara berlebihan, menjadikan gembala sidang itu idola mereka, maka sebagian dari mereka sudah menjadikan gembala sidang itu berhalanya. Sikap umat yang sedemikian sesungguhnya sedang membuat gembala sidang itu terkena kebencian Tuhan. Waspadalah hai umat, jangan celakakan gembala sidang saudara. Waspadalah hai hamba-hamba Tuhan, jangan izinkan diri saudara dijadikan berhala oleh umat yang saudara gembalakan.